Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berikut tujuan dari kredit. Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Berikut unsur-unsur kredit. Yang pertama itu ada kepercayaan. Nah, kepercayaan di sini berarti sebuah keyakinan dari pemberi kredit kepada penerima kredit dalam memberikan pinjaman baik itu berupa uang, jasa, atau objek kredit lainnya. Yang kedua itu ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu sebagai unsur kredit dituangkan di dalam sebuah kontrak bisnis. Kontrak itu berupa perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang ketiga itu ada jangka waktu. Nah, jangka waktu dalam unsur kredit berarti masa pengembalian kredit. Misalnya itu kredit kendaraan bermotor, pasti dia ada jangka waktu cicilan mulai dari 11 bulan sampai 36 bulan. Yang keempat itu ada resiko. Nah, resiko kredit pertama terjadi karena debitur atau penerima pinjaman dengan sengaja tidak membayar cicilan meskipun mampu melakukannya. Yang kelima itu ada balas jasa. Nah, balas jasa di sini kreditur akan mendapatkan keuntungan atas kredit yang diberikan. Keuntungan itu berupa unsur yang disebut sebagai balas jasa. Yaitu ada jenis-jenis kredit. Nah, di sini yang pertama itu kredit investasi. Jenis kredit ini tergolong dalam kredit produktif, yakni diajukan untuk kegiatan produksi, investasi, atau menjalankan usaha. Yang kedua ada kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit KUR merupakan program pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, yang ketiga ada kredit modal kerja. KMK mirip seperti investasi karena sama-sama ditunjukkan kepada perusahaan. Yang keempat itu ada kredit perumahan. Nah, bank juga menyediakan kredit perumahan untuk membantu nasabah yang ingin memiliki properti seperti rumah, ruko, gedung, dan sebagainya. Yang kelima itu ada kredit kendaraan bermotor. Nah, sesuai namanya, kredit kendaraan ini digunakan untuk membeli modal transportasi pribadi beroda 2 atau 4. Jaminan berupa kendaraan yang dibeli, Anda harus menyertakan slip gaji dan identitas pribadi untuk mengajukan program kredit ini. Nah, yang keenam itu ada kredit rekening koran. Nah, program ini memberikan hak kepada nasabah untuk melakukan penarikan dana dari rekeningnya sebagai bentuk pinjaman. Yang ketujuh ada installment loan. Nah, program ini sering menjadi pilihan opsi pembayaran cicilan nasabah. Pada umumnya, prosedurnya sederhana. Anda mengajukan pinjaman ke bank, kemudian melakukan pembayaran cicilan pokok beserta bunganya sesuai kesepakatan. Nah, yang ke-8 itu kartu kredit. Nah, kartu kredit, bank mengeluarkan kartu kredit sebagai fasilitas pinjaman kepada nasabah secara individu. Kartu kredit dapat Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau produktif. Pembayaran kartu kredit biasanya ditagih setiap bulan dan disertai suku bunga pinjaman sesuai kesepakatan yang berlaku. Berikutnya pengertian dari jaminan kredit. Nah, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam. Namun, ada kalanya bank membutuhkan anggaran berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Berikut jaminan kredit. Nah, yang pertama itu ada anggunan atau jaminan berwujud. Anggunan berwujud sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni agunan bergerak dan agunan tidak bergerak. Contohnya agunan bergerak adalah kendaraan bermotor seperti mobil, motor, kapal, dan lainnya. Sedangkan agunan tidak bergerak adalah tanah, properti, logam mulia,
mesin pabrik, persediaan, hasil kebun atau ternak dan lainnya. Yang kedua itu ada agunan tidak berwujud. Nah, contoh dari agunan tidak berwujud ini adalah hak paten, hak kekayaan intelektual atau surat berharga, obligasi, deposito dan lainnya. Berikut penilaian kredit dan penyelesaian kredit macet. Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi yang pertama itu ada aspek yuridis atau hukum. Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Yang kedua aspek pasar dan pemasaran. Nah, yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan. Nah, aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.